Selamat datang di Ngopi, ngobrolin pertahanan Indonesia. Sebuah ruang diskusi yang membahas isu strategis secara lebih relevan dan insightful bersama saya, Iwan Hermawan. Di tengah meningkatnya tensi geopolitik, khususnya di kawasan Asia Barat dan juga di Timur Tengah, keamanan jalur pelayaran dunia kembali menjadi sorotan. Bagi Indonesia sebagai negara maritim, ini menegaskan pentingnya kesiapan Angkatan Laut, termasuk dalam mengoptimalkan peran kapal fregat yang baru saja kita miliki. Namun, kesiapan operasional tidak hanya soal pembelian alutsista. Di situ juga harus ada pemeliharaan, logistik, dan juga dukungan dari industri dalam negeri. Dan sejauh mana kita siap menghadapi tantangan ini? Dan ini akan kita bahas dengan dua narasumber yang telah hadir saat ini, narasumber yang relevan dengan topik yang akan kita bahas pada saat ini. Dan yang pertama narasumber kita adalah Kang Novan Iman Santosa yang sehari-hari ini bertugas sebagai desk editor di The Jakarta Post dan juga sebagai co-founder dari Jakarta Defense Society. Selamat datang Kang Novan. Terima kasih Kang Iwan. Kang Novan ini sebenarnya adalah senior saya di dunia di jurnalistik pertahanan begitu. Siap. Ya. Jadi sudah menjadi wartawan dari tahun 99. 99 ya. Artinya panglimanya masih kapten apa begitu ya. Sekarang udah jenderal gitu. Jadi nanti kita akan mendengar banyak bocoran-bocoran lah karena dengan jaringan dan narasumber yang luas pasti Kang Novan memiliki insight-insight buat kita. Dan narasumber yang kedua adalah Mas Alman Hefasali. Ini adalah pengamat pertahanan seperti kita ketahui dan spesialisasinya di bidang penganggaran. Biasanya kita sering membaca tulisan beliau ini soal anggaran dan juga industri pertahanan. Terima kasih telah bersama kami. Nah, pertanyaan pertama untuk Kang Novan dulu. Ini kita saat ini memang sedang terjadi perang, konflik di Iran, Amerika lawan Israel, dan yang awalnya memang perang itu terjadi perang kinetik begitu ya. Amerika ngebom, kemudian Iran membalas dengan rudal balistik, tapi kemudian sekarang bergeser juga menjadi blokade laut, blokade jarak jauh. Nah, ini kan menunjukkan bahwa perannya Angkatan Laut ini dengan kapal-kapal besarnya. Bukan kapal kecil seperti perang asimetris, ternyata masih relevan. Menurut Mas Novan bagaimana? Ya, memang ternyata selama beberapa tahun terakhir itu kembali terjadi pergeseran bahwa perang itu kembali akhirnya menjadi perang tradisional. Dalam artian kapal-kapal besar, jadi pasukan reguler. Kalau selama ini kan karena terutama pada masa Global War on Terror itu kan perangnya asimetris. Melawan pasukan yang tidak reguler, itu melawan milisi, kelompok teroris. Nah sekarang kembali menjadi state actor yang berperan. Sebelumnya kan state actor melawan non-state actor. Kalaupun dia ada dukungan itu hanya sebagai proxy. Tapi sekarang betul-betul antara state actor melawan state actor. Nah peran Angkatan Laut ini menjadi sangat signifikan karena dia daya jangkauannya itu jauh ke depan dibanding katakanlah misalnya Angkatan Darat. Angkatan Darat kan sangat terpaku kepada permukaan laut darat gitu ya, sedangkan wilayah ya, penguasaan wilayah. Sedangkan kalau Angkatan Laut itu kan memang salah satu fungsinya adalah power projection. Jadi memang selama suatu negara ingin memproyeksikan kekuatannya keluar, itu ya dia makanya kita kenal yang namanya Blue Water Navy. Bahkan Indonesia sebenarnya sekarang sudah ada di taraf memperkuat fungsi di Green Water Navy, yaitu menguasai tidak hanya laut teritorial tapi juga ZEE kita. Nah, kedepannya ini yang memang belum terlalu dikuasai oleh Indonesia. Itu kita sudah mulai mengirim misi-misi jarak jauh. Misalnya ya mungkin Kang Iwan ingat Sinar Kudus, operasi pembebasan sandera, terus pengiriman kapal rumah sakit ke ke Mesir, nggak nyampe Gaza, tidak diizinkan. Dan terakhir itu kemarin ada misi Muhibah TNI AL, 2 kapal LPD dan frigat ke Pasifik Selatan. Jadi secara operasional Indonesia juga sudah memperlihatkan tanda-tanda untuk itu tadi operasi jarak jauh, kemampuan jarak jauh. Ya. Nah, kembali lagi tentu kalau Indonesia sifatnya muhibah, jadi tidak ofensif, tapi yang namanya kapal perang dia selalu memiliki sifat dasar sebagai kombatan. Jadi tinggal bagaimana kita lebih sering melatih. Oh ya, satu lagi, kita kan udah beberapa kali ke Rimpak ya. Ikut Rimpak itu kan lumayan jauh sekali ya. Jadi
tinggal bagaimana mungkin pimpinan TNI AL itu memperhatikan supaya operasi-operasi seperti ini lebih continue diadakan. Jadi tidak nunggu ada krisis, tapi continue untuk sebagai sarana latihan. Artinya kalau soal relevansinya dengan konflik-konflik saat ini justru sangat relevan. Sangat relevan karena kita lihat kalau di di Iran sekarang di Teluk Hormuz dan sekitarnya kan ada 2 kapal yang terjebak tuh. Ya. Kapal Pertamina walaupun benderanya bendera asing. Ini kan sebenarnya Indonesia mungkin bisa mengirim kapal untuk pengawalan gitu kan. Kalau misalnya memang benderanya Indonesia dan ini kan atau untuk misi evakuasi. Karena memang lebih efisien pakai pesawat, lebih cepat. Tapi kan kalau untuk membawa orang dalam jumlah besar sekaligus, tetap lebih bagus pakai kapal. Lebih pakai kapal ya. Nah ini dari sisi ini Indonesia tentang relevansinya. Nah ini kan dari sisi Amerikanya. Ini kan Amerika itu mengoperasikan banyak kapal induk, destroyer dan sebagainya. Dan sementara untuk kebanyakan angkatan laut kita, termasuk kita, ini mengoperasikan kapal-kapal fregat yang bobotnya sebenarnya mendekati destroyer juga gitu ya. Nah, menurut Mas Alman, perannya angkatan laut, perannya fregat ini untuk operasi-operasi peperangan bawah laut, permukaan, fregat ini masih cukup mumpuni nggak sih? Atau kita perlu beranjak ke destroyer? Menurut saya fregat masih mumpuni karena kita juga sudah melakukan loncatan ya. Awalnya fregat kita itu cuma sekitar 2.500 ton, panjang 105 meter. Sekarang kita sudah punya fregat yang panjang 143 meter, 140 meter dengan tonase sekitar 5.000 ton. Jadi memang sekarang itu definisi fregat itu sudah cukup meluas ya. Karena bagaimanapun ketika kita ingin memiliki kemampuan peperangan udara, peperangan permukaan maupun bawah air, size does matter. Bagaimanapun senjata, radar dan lain-lain itu membutuhkan ruang, sehingga dibutuhkan ruang kapal yang lebih besar. Oleh karena itu, ketika kita meloncat dari 105 meter ke 140 meter, itu adalah suatu loncatan yang luar biasa. Dan sekali lagi di beberapa negara Eropa memang fregat itu ada tonase 5.000, 6.000. Mungkin di negara lain ada yang menyebutnya destroyer. Jadi itu sangat bergantung pada bagaimana angkatan laut menetapkan klasifikasi kapal perang masing-masing. Artinya kita juga jangan terlalu terjebak dengan klasifikasi. Yang penting bagaimana kapalnya ini bisa melakukan semua tugas-tugasnya begitu ya. Betul. Anti air gitu ya. Betul. Sekali lagi size does matter. Jadi ketika kapalnya besar, kita akan lebih fleksibel tentu untuk melakukan peperangan, untuk menugaskan kapal itu melakukan peperangan anti pesawat, anti kapal selam begitu ya. Betul, termasuk juga misi-misi ocean going, termasuk misalnya nanti suatu saat mungkin kita perlu mengawal slop, mengamankan jalur minyak, ke perairan lepas seperti Samudra Hindia. Itu cocok untuk kapal dengan tonase besar. Nah ini kembali ke Kang Novan. Dengan misalnya tadi udah disebutkan tuh ada kapal kita ya yang tertahan di sana di Selat Hormuz. PPA ini kapal multiple purpose combat ship PPA kelas Brawijaya Prabu Siliwangi ini cocok untuk kita pakai gitu loh untuk. Kalau dilihat dari kemampuan dia, sensor dan persenjataan sih cukup mumpuni. Walaupun memang kalau tidak salah yang kita beli itu kan masih light plus ya konfigurasinya. Sedangkan kalau untuk fully arm itu dia sistemnya fit for but not with. Tapi yang dengan yang sekarang pun sudah cukup mumpuni sebenarnya untuk mengawasi atau untuk mengawal, katakanlah jika misalnya memang kita ingin mengawal membantu kapal Pertamina ini keluar. Jadi sudah ada sensor sonar, radarnya sudah cukup. Tentu akan lebih bagus lagi. Tadi kan sempat ada kabarnya ada diskusi mau nambah lagi gitu ya. Nah kalau misalnya mau nambah lagi ya langsung beli yang full konfigurasi. Karena di Italinya juga yang light plus ini akan segera ditingkatkan menjadi full configuration gitu. Jadi ya seperti tadi bilang Mas Alman, dengan panjang yang sedemikian, bobot sekian itu sudah jauh lebih canggih daripada kapal-kapal yang ada di arsenal kita sekarang, di armada kita. Artinya bukan cuma sekedar size does matter, tapi isinya juga does matter gitu kan? Ya, tentu. Ya ini yang mekanisme pengadaan Indonesia ini kan biasanya antara platform dan weaponnya suka terpisah gitu ya. Memang kedepannya sedapat mungkin segera begitu nyampe Tanjung Priok itu di Kolin Lamil sudah lengkap semua idealnya ya. Tapi kan kita tahu selama ini
terjadi istilahnya keterbatasan anggaran, sehingga kita beli kosongan dulu, paling cuman pakai meriam, baru nanti diisi pelan-pelan. Selama memang betul diadakan itu misalnya rudal anti kapalnya atau rudal anti udaranya ya tidak masalah, tapi akan jauh lebih ideal ketika begitu awak itu sudah membawa pulang ke Indonesia, itu udah siap operasional. Siap tempur, bukan siap operasional. Ya, sudah siap layar, siap tempur gitu kan istilahnya. Jadi tidak lagi tunggu nanti sedang pengadaan rudal Asternya atau rudal apanya lagi gitu. Ya kan jadinya kayak percuma gitu. Kita punya kapal besar tapi nggak bisa dikirim ke medan tempur karena ya rudalnya belum ada gitu kan. Ya, bisa sih pakai mitralyur atau pakai naval gunnya, tapi kan siapa yang takut gitu kan ya. Jadi daya deterrence kurang gitu. Ya, dan yang dihadapin juga kan rudal balistik mau diapain gitu kan. Belum nanti sistem pertahanan dirinya gitu kan. Kalau tiba-tiba ada yang iseng gangguin kan kita yang repot. Oke. Nah, untuk Mas Salman juga nih. Nah, kira-kira untuk, kan kita udah tahu lah ya PPA ini memiliki kemampuan yang cukup di atas kertas, ini cukup mumpuni. Nah, kira-kira ini kan urusannya Kementerian Pertahanan nih untuk melengkapi ini. Kira-kira apa yang harus dilakukan Kementerian Pertahanan ini? Untuk biar si PPA ini optimal gitu loh. Ya, yang sebaiknya dilakukan adalah melengkapi sistem persenjataan kapal itu, membeli munisi, membeli torpedo dan juga beberapa jenis rudal, baik rudal permukaan ke permukaan maupun permukaan ke udara. Selain juga jangan lupa kita membeli suku cadang, ILS-nya, karena bagaimanapun sustainment kapal itu sangat tergantung pada ketersediaan suku cadang. Meskipun kita punya rudal, kita punya munisi dan torpedo, tetapi kalau sustainment-nya tidak ada, suku cadang tidak ada, maka tingkat kesiapan operasional juga menjadi rendah. Inilah yang menjadi pekerjaan Kementerian Pertahanan sampai 2029. Bagaimana melengkapi kapal yang sudah dibeli. Dan artinya selama ini memang kalau kontrak-kontrak itu pengadaan itu tidak termasuk dengan paling tidak suku cadang lah gitu atau perawatan gitu. Memang tidak termasuk. ILS-nya gitu, integrated logistic support-nya gitu nggak termasuk. Selama ini tidak termasuk. Jadi biasanya hanya tahun pertama mengandalkan waranti dari OEM. Dari pabrikan, dari galangan. Baru setelah itu dilakukan penyusunan anggaran untuk tahun berikutnya. Nah, itu pun juga tergantung negosiasi di Kementerian Pertahanan, di Kementerian Keuangan dan juga Parlemen. Apakah anggarannya disetujui atau tidak? Nah, itu kan salah satu ini kelemahan kita juga ya, ketika misalnya dengan geopolitik seperti ini kan kita tidak bisa menebak kapan konflik itu akan terjadi. Kita contoh Venezuela gitu misalnya, tiba-tiba Amerika mengambil presidennya gitu, menculik presidennya. Nah, menurut Pak Novan, apakah memang seharusnya kita nih menumpuk amunisi, suku cadang, ataupun melakukan kontrak ILS jangka panjang? Ya, memang Kemhan dalam hal ini harus belajar mungkin saya kasih contoh airlines. Mereka begitu beli pesawat itu rata-rata biasanya sudah dengan paket pemeliharaan. Nah, saya pernah diceritakan oleh seorang teman dari Angkatan Laut, bagian teknik. Jadi dia dapat tugas beli mesin. Nego-nego dapat katakanlah diskon. Nah, dari pagu yang diajukan dari anggaran itu katakan, saya lupa persis tapi misalnya diskonnya 75 dapat cuma 75%. 25% ini dibelikan paket perawatan untuk berapa tahun ke depan gitu. Nah, suatu ketika diperiksa BPK langsung ditegur karena beli perawatan tahun ketiga dan tahun kelima tahun sekarang. Harusnya tahun ketiga itu dianggarkan tahun kedua, tahun kelima itu dianggarkan tahun keempat. Sedangkan kalau kita beli 5 tahun sebelumnya, kita kan beli dengan rate sekarang. Nah, kalau tahun 2-3 tahun 4 tahun lagi kita nggak tahu inflasi. Kalau inflasi mungkin masih bisa dihitung lah ya, 5, 6, 10%. Tapi begitu krisis dan barang-barang yang harus diservisnya itu adalah istilahnya long lead time yang nunggunya perlu lama. Kalau di mesin mobil misalnya kalau cuman aki, busi atau lampu kan gampang. Tapi kalau misalnya transmisi itu kan nggak semua orang jual. Nah, itu ditegur oleh BPK, enggak boleh. Pengadaan itu hanya boleh H-1. Tahun keempat berarti baru boleh diadakan tahun ketiga. Jadi ini kan padahal kalau dari sisi manajemen pertahanan pengadaan, ini justru menguntungkan negara. Tapi negara politik budgetingnya tidak melihat seperti itu. Aturannya H-1 baru boleh. Walaupun misalnya
Kalau kita beli sekarang mungkin penghematannya sekitar 30% misalnya. Itu nggak dilihat. Tapi yang dilihat adalah kapan diadakannya. Nah, ini yang perlu dirubah sebenarnya. Dan sebenarnya itu kan mendukung kesiapan kita juga ya kalau sebetulnya makanya beberapa teman yang kuliah di Unhan yang di angkatan yang sudah mendapatkan katakanlah mata kuliah logistik dan segala macam, itu mereka ingin mengubah. Tapi kan karena mereka masih di level pelaksana, itu kan nggak bisa mentok kepada peraturan negara lah gitu. Nah, ini yang perlu ada suatu proses perubahan yang lebih mendasar bahwa pengadaan itu kalau bisa jangka panjang, jauh-jauh hari. Satu lagi contoh, sekitar awal 2000-an ya, apa pertengahan 2000-an saya lupa, C235 kan kita banyak yang mangkrak. Ya, betul. Di saat yang sama, Malaysia itu skadron C235-nya tuh nomor 1 kesiapannya. Kenapa? Begitu ada masalah yang tidak bisa ditangani oleh teknisi TUDM, Tentara Udara Raja Malaysia, mereka telepon ke Bandung. Karena sudah kontrak perawatan. Udah ada kontraknya mereka. Sudah ada kontrak perawatan. Gak bisa nolak jadi Bandung juga gitu ya. Ya memang sudah kewajiban dia. Jadi begitu ada telepon dari Kuala Lumpur, mereka tinggalnya berang ke Hussein. Dari ke Hussein tinggal naik pesawat ke Malaysia. KL, ke Malaysia tinggal diperbaiki. Nah, kenapa pesawat di Malaysia itu bisa credibility-nya tinggi, serviceability-nya tinggi, sedangkan di kita yang bikin malah banyak yang grounded. Itu kan sebenarnya sesuatu yang memprihatinkan. Suatu ironi begitu. Ironi ya. Memprihatinkan sekali itu. Berarti sebenarnya ini masalah politik anggaran yang mesti harus kita bereskan ya Mas Salman ya. Iya betul. Sering lihat ini. Kembali ke masalah apakah kontrak tahun jamak atau kontrak tahun tunggal. Tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Novan adalah kebijakan pemerintah, kebijakan negara oleh BPK yang mengutamakan kontrak tahun tunggal. Sementara kalau kontrak tahun tunggal ada banyak tantangan yang dihadapi. Misalnya barang harus bisa delivery sebelum 31 Desember, sebelum tutup buku. Pada sisi lain, tidak ada yang bisa menjamin bahwa suku cadang akan lancar. Mungkin ada gangguan supply chain. Mungkin juga ada backlog yang besar. Nah, itu backlog itu jadi ini ya, jadi masalah ya sekarang ini ya. Iya, itu jadi sekarang jadi masalah dengan ada perang di mana-mana. Di mana-mana. Nah, ini yang pemerintah mestinya sudah melakukan perubahan kebijakan terkait dengan masalah anggaran untuk pemeliharaan di TNI, sehingga tingkat kesiapan lebih tinggi. Bagaimanapun kontrak tahun jamak seperti dikatakan oleh Kang Novan itu betul lebih murah, lebih untung ya, lebih untung bagi kita. Oke. Nah tapi ya itulah kita ngomongin soal backlog itu ya, kayak misalnya untuk pembelian rudal aja sekarang MPDA berapa tahun Mas? 3-5 tahun. Artinya kalau kita beli sekarang baru udah sampai 3-5 tahun. Betul. Sementara ya kita nggak tahu kapan akan perang gitu kan. Iya. Dan ingat backlog zaman Covid aja belum kelar sampai sekarang. Betul. Ditambah sekarang perang di Rusia, terus di Timur Tengah. Jadi memang ya itu tadi pengadaan Mutier satu tahun jamak itu perlu untuk segera diresmikan lah gitu. Sebenarnya sudah ada beberapa program yang tahun jamak seperti misalnya kalau nggak salah waktu itu kapal selam dan KFX. Tapi kan tetap penganggarannya tahun per tahun. Cuma dia diblok dalam tahun panjang itu gitu. Ya itu bisa. Ya, bisa. Tapi kan tetap pengadaannya tetap per tahun. Jadi dipecah-pecah gitu. Kalau dia kan kita pengennya diblok di depan. Ya harusnya seperti itu ya kalau kita ngomongin kesiapan nih ya. Nah ini soal ngomongin kesiapan juga nih. Kan pelanggaran perawatan itu kan ya bagaimana kalau kita lah kita udah setuju nih soal kontrak jangka tahun jamak atau kontrak jangka panjang. Tapi bagaimana dengan pihak-pihak industri pertahanan kita ini? Apakah memang kita harus juga memberikan perawatan dan pelanggaran perawatan ini ke industri dalam negeri kita? Gimana Mas? Ya sebaiknya memang diserahkan kepada industri dalam negeri. Karena itu bisa menjadi salah satu poin dari offset dan transfer of teknologi dari pabrikan kepada pihak Indonesia. Jadi tidak hanya kepada angkatan sebagai user, tapi juga kepada pihak ketiga sebagai orang-orang yang akan nanti istilahnya menjadi MRO-nya, menjadi bengkelnya gitu. Karena kalau kita punya kemampuan sendiri di dalam negeri, mungkin kapalnya markasnya di Tanjung Pinang, tapi pabriknya ada di Surabaya, lumayan kan itu berapa hari sih? 3-4 hari mungkin. Ya, 3-4 hari. Dibandingkan kalau harus pulang ke negara asal, itu bisa berbulan-bulan gitu kan. Nah, dan
dengan adanya istilah saya kompartementalisasi pertahanan, sekarang kan semakin banyak Kogab Wilhan. Ya. Nah, sekarang ada 3. Katanya mau ditambah lagi. Ya, jadi 5 katanya. Berapa lah. Nah itu mestinya di tiap Kogab itu sudah ada MRO centernya buat masing-masing alutsista yang besar-besar itu. Jadi tidak tergantung misalnya, kalau rumah sakit rujukan nasional kan RCM ya. Kalau kapal berarti kan rujukan nasionalnya PT PAL. Misalnya PT PAL. Misalnya gitu ya. Oke PT PAL, tapi PT PAL kan di Kogab Wilhannya dia sendiri, di armadanya nomor 2 itu kan sudah banyak kapal juga. Nah tentu mestinya di barat ada 1, di timur juga ada 1. Jadi ada semacam desentralisasi. Nah ini nanti terkait dengan perang Iran, itu kan Iran mosaic defense tuh. Ya, sistemnya. Ya. Doktrin. Nah dia menjadi otonom. Masing-masing bisa berdiri sendiri. Jadi kalau misalnya katakanlah tengah amit-amit gitu hancur atau incapacitated, lumpuh, barat dan timur masih bisa bertahan gitu. Nah ini kan memperlihatkan bahwa desentralisasi itu tidak hanya di sisi politik dalam negeri, tapi juga di pertahanan bisa dicobakan gitu. Memang akan sangat mahal, karena katakanlah kalau bikin 1 MRO di pabrik di Surabaya ya cukup menambah 1, berarti kita butuh 3 nih, berarti butuh nambah 2 lagi. Tapi ya disitulah investasinya ke masa depan. Nah, ini ngomongin investasi nih, ke pertahanan itu sebuah investasi. Nah, bagaimana nih dari Kementerian Pertahanan dan Angkatan Laut agar kemampuan perawatan dan pemeliharaan yang dipunyai oleh perusahaan-perusahaan pertahanan domestik dalam negeri ini bisa menjadi sebuah pusat ekonomi juga begitu? Gimana Mas Salman? Apa yang harus dilakukan Angkatan Laut dan Kementerian Pertahanan? Ya memang sebaiknya kontrak-kontrak perawatan dan pemeliharaan diutamakan diberikan kepada industri dalam negeri, baik BUMN maupun swasta. Bahwa nanti ada kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh industri dalam negeri, misalnya memperbaiki sistem elektronika seperti radar, CMS, barulah diberikan subkontrak kepada OEM atau pabrikan. Itu akan memberdayakan industri dalam negeri dari sisi ekonomi, sekaligus juga meningkatkan kemampuan industri dalam negeri, SDM industri dalam negeri dalam melakukan harwat, karena ada asistensi teknis dari pabrikan. Akan lebih bagus seperti itu. Nah ini kalau ngomongin soal Fincantieri dan PPA, ini kan kemarin ada offsetnya nih ya. Ya betul. Mas Salman tahu lah ya. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mendapatkan offset itu? Tentu offsetnya ada beberapa program yang berbeda. Misalnya kalau untuk perusahaan yang mendapatkan offset terkait dengan pemeliharaan mesin diesel untuk diesel generator di kapal, diharapkan perusahaan ini ke depan memainkan peran dalam hal melakukan dukungan pemeliharaan diesel generator. Ada pula perusahaan yang mendapatkan offset di bidang untuk terkait simulator ya. Diharapkan perusahaan ini ke depan juga bisa mengembangkan simulator sendiri berdasarkan ilmu, knowledge dan skill yang dapat dari offset program PPA. Jadi harapan kita seperti itu. Tinggal bagaimana peran Kementerian Pertahanan memastikan bahwa program offset berjalan dengan baik, bahwa offset bisa diterima oleh perusahaan dalam negeri. Karena selama ini ada tantangan, apa yang kita maui, teknologi yang kita maui ternyata tidak bisa diserap oleh industri dalam negeri. Itu tantangannya bagi kita selama ini. Nah, offset dan transfer teknologi ini kadang-kadang suka diakalin juga ya. Gimana Mas Depan? Bocoran-bocoran dari, kan pasti pernah mendengar lah gitu. Ya, kalau saya sih melihatnya bukan diakalin ya, tapi kita kadang-kadang terjebak bahwa offset itu kan ada 2. Ada indirect offset, ada indirect offset. Nah, kadang-kadang gampangnya kita ya udah pakai indirect offset saja. Indirect offset itu misalnya satu program pembelian, offsetnya adalah pelatihan bahasa atau pembangunan rumah sakit. Nah, kalau misalnya memang latihan bahasa itu terkait dengan kehadiran dia, kata misalnya Fincantieri, PPA, bahasa Itali, fine gitu ya. Tapi kalau misalnya rumah sakit kan ini sebenarnya tidak terlalu nyambung. Walaupun sebenarnya dari secara teori memang bisa. Dan manfaatnya ada juga. Sebenarnya. Ada manfaatnya juga. Cuman akan jauh lebih baik jika offsetnya itu kalaupun dia tidak langsung masih
nyenggol-nyenggol sedikit lah. Misalnya kan nggak bisa saja pelatihan offsetnya adalah pelatihan teknisi atau S2 ke negara asal untuk mempelajari sistem tersebut, sistem elektronik atau sistem propulsi dan segala macam. Nah itu kan jauh lebih bermanfaat, lebih ada hasilnya ketimbang yang indirect gitu. Jadi memang Kemhan dalam hal ini harus lebih cermat dalam memilah-milah offset apa saja yang akan dimintakan kepada prinsipal. Gitu. Dan yang terpenting itu seharusnya membangun kapabilitas dan kapasitas industri pertahanan kita. Industri pertahanan, karena kan tadi disampaikan oleh Mas Ahmad, misalnya kita ingin memperbaiki radar, kita sudah ada beberapa perusahaan elektronik di sini, tapi belum sampai kemampuannya. Nah, mestinya offset itu adalah bagaimana meningkatkan kapabilitas perusahaan A, B, dan C sehingga bisa menservis dan merepair sistem radar ini gitu. Nah dengan demikian sesuai dengan skenario tadi dari Mas Alman, setelah mereka bisa memperbaiki, mereka bisa memodifikasi dan akhirnya diharapkan mereka bisa memproduksi. Okay. Dan ketika sudah memproduksi maka itu adalah ekonomi berputar, begitu ya Mas Alman ya? Iya betul, ekonomi berputar dan juga tentu saja industri pertahanan dalam negeri sebaiknya tidak berharap besar dengan kontrak dari dalam negeri, tetapi harus meluaskan pasar ke luar negeri. Karena kapasitas fiskal pemerintah untuk membeli produk-produk dalam negeri masih terbatas juga. Ya. Rasanya sulit dari sisi ekonomi industri pertahanan dalam negeri bisa sustain kalau hanya mengandalkan kontrak dari pemerintah. Mereka juga harus melirik ke pasar-pasar ekspor dengan posisi niche market. Oke, kualitasnya cuman istilahnya pembelinya cuma pemerintah doang gitu kan. Ya. Jadi ujung-ujungnya kalau ekonominya mau berputar kita akan harus mengekspor juga. Oke, menarik sekali podcast kita hari ini. Jadi memang kalau kesimpulannya itu yang pertama itu untuk pengadaan alutsista itu harus komprehensif dan kemudian juga jangka panjang karena kita nggak tahu kapan. Maksudnya kita punya alutsista kan harus tetap siap begitu kan ya. Jadi kita harus menumpuk persenjataannya, kemudian juga suku cadangnya dan jangan lupa ketika ada pembelian alutsista kita juga harus melakukan offset transfer teknologi karena ujungnya kita yang diuntungkan gitu. Karena ini sebuah investasi yang nantinya akan berbuah ekonomi juga buat negara kita begitu ya. Terima kasih untuk insight-nya hari ini. Menarik sekali. Nah, gejolak geopolitik global mengingatkan kita bahwa kekuatan maritim bukan hanya soal memiliki alutsista, tapi tentang kesiapan untuk mengoperasikannya secara berkelanjutan. Frigate baru TNI Angkatan Laut adalah aset strategis. Namun, tanpa dukungan pemeliharaan, logistik, dan industri yang solid, kekuatan tersebut tidak akan optimal. Kini tantangannya adalah bukan apakah kita punya, tapi seberapa siap kita menggunakannya. Semoga diskusi ini memberikan manfaat perspektif yang lebih utuh dan konstruktif. Saya Iwan Hermawan, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Makasih Mas.